Beberapa tahun yang lalu, Jim Jenner bikin video lomba merpati pos dengan syuting menggunakan helikopter. Hasil syuting tersebut diberi judul Marathon in the Sky. Beberapa fakta terungkap dari syutingnya Mas Jenner. 1. Merpati pos cenderung terbang berkelompok dalam vlog dengan kecepatan yang sama. Akan tetapi untuk dapat terbang dengan kecepatan sama, tercatat jumlah strokes kepakan saya yang dibutuhkan oleh setiap burung berbeda-beda. Dalam syuting slow motion ada burung yang membutuhkan kepakan dalam kurang lebih 1 detik sebanyak 7 strokes. Ada yang 8, ada yang 9 dan yang 10 strokes. Burung yang membutuhkan strokes lebih banyak untuk terbang dengan kecepatan yang sama akan membutuhkan energi lebih besar daripada yang sedikit strokes. Apabila faktor energi kita anggap sebagai variabel konstan, semua burung mempunyai cadangan energi yang sama. Maka dengan sendirinya burung yang membutuhkan strokes lebih banyak energinya akan lebih cepat habis dan dengan sendirinya akan mengalami perlambatan, tertinggal. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan perbedaan strokes antara burung yang satu dan yang lain sementara kecepatan yang dihasilkan sama? Menurut Wim Peter, ini disebabkan oleh perbedaan struktur sayap. Struktur sayap yang efisien membutuhkan lebih sedikit kepakan dari sayap yang tidak efisien. Selain itu, otot sayap yang lemah membutuhkan lebih banyak energi untuk mengepakkan sayap dibandingkan dengan otot sayap yang kuat dan terlatih. Yang juga perlu dicatat bahwa struktur sayap yang efisien berbeda tergantung dari arah angin. Sayap yang efisien UTK angin dari depan atau headwind berbeda dengan angin dari belakang atau tailwind. 2. Semua merpati ternyata tidak terbang dengan kecepatan penuh, tetapi ia akan terbang dengan kecepatan yang disebut dengan Comfortable Flight Velocity, CFV, atau kecepatan terbang yang nyaman. Burung akan terbang dengan kecepatan maksimal hanya dalam kondisi menyelamatkan diri dari ancaman, misalnya waktu diserang alap-alap. CFV antara burung yang satu dan burung yang lain tidak sama. Apabila faktor fungsional, fungsi organ tubuh bagian dalam, kita anggap sebagai variabel konstan. Maka menurut Peter CFV ditentukan oleh faktor fisik, bentuk badan dan sayap, dan faktor non-fisik, motivasi, bakat, determinasi dan sense of urgency. Namun demikian, faktor fisik dan non-fisik ini pada akhirnya akan ditentukan oleh ketersediaan energi, power. Jadi dalam kaitannya dengan power, kecepatan terbang akan berada pada level sustainable power, seperti terlihat pada grafik di atas. Apabila karena suatu sebab, diserang alap-alap atau tergesa-tergesa karena cuaca, burung terbang di atas CFV maka kebutuhan energi akan meningkat. Dengan demikian, CFV ditentukan oleh keseimbangan antara energi, power, karakter dan struktural, bentuk badan dan sayap. Burung yang kepakan sayapnya tidak beraturan, violen, juga membutuhkan lebih banyak energi daripada yang strokesnya beraturan. Dalam mengkaji kecepatan terbang, pemahaman tentang energi ini sangat vital karena sebagus apapun struktur sayap dan badannya serta sehebat apapun motivasinya, apabila tidak didukung dengan energi yang dibutuhkan maka burung tidak akan performance secara maksimal. Dan seberapa besar energi yang dimiliki, tergantung dari manajemen pemeliharaan. Apa hubungan Comfortable Flight Velocity dan Comfortable Dive Velocity? Kan posisi burung terbang dan posisi burung dive sangat berbeda? Hipotesa saya adalah, merpati juga akan turun tidak dengan kecepatan maksimal, tapi hanya dengan kecepatan yang menurut dia, nyaman, atau Comfortable Dive Velocity. Seperti halnya dalam posisi terbang, CDV antara burung yang satu dengan burung yang lain tidak sama. Apabila CFV ditentukan oleh energi, karakter dan struktural, maka CDV menurut saya ditentukan oleh karakter.
struktural dan apa yang disebut dengan point of attack, sudut kemiringan waktu dive. Variabel energi saya abaikan dalam menghitung kecepatan turun karena tenaga yang dibutuhkan burung turun diambil alih oleh gravitasi dan besar kecilnya gravitasi dipengaruhi oleh point of attack. Ini tidak berarti energi tidak penting, tetapi dugaan saya gravitasi lebih dominan karena posisi burung turun cenderung diam. Energi akan sangat berperan apabila posisi burung waktu turun sambil mengepakkan sayapnya. Pertama, kita harus samakan persepsi dulu bahwa CFV dan CDV bukan berarti burung terbang atau turun santai, tapi CFV dan CDV juga kecepatan maksimum. Terus terang saya sendiri kurang sreg dengan istilah comfortable yang kalau kita terjemahkan memang artinya nyaman sehingga memberi kesan santai. Saya lebih cenderung menggunakan istilah optimum atau optimal. Pada saat merpati terbang datar, maka CFV ditentukan oleh fungsi energi, power, struktur, dan karakter. Di sini faktor energi, power, sebagai faktor determinan, penentu. Burung boleh punya motivasi dan sense of urgency yang tinggi dan struktur yang bagus. Tetapi kecepatannya akan ditentukan oleh ketersediaan energi pada masing burung. Burung akan mengatur kecepatannya sedemikian rupa sehingga dia bisa sampai di rumah tanpa kehabisan tenaga di tengah jalan. Ini yang disebut dengan CFV. Tetapi kalau ada faktor lain, misalnya dikejar alap-alap, burung harus terbang dengan kecepatan maksimum, maka tenaganya akan habis di tengah jalan. Burung yang tidak cerdas sehingga tidak tahu mencari jalur yang efisien tenaganya juga akan terkuras dan dengan sendirinya akan mengurangi CFV-nya. Demikian juga dengan burung yang struktur bodi dan sayapnya tidak efisien, CFV akan lebih rendah karena tenaganya lebih banyak terkuras. Dalam hubungannya dengan turun, dive, hipotesa saya, burung juga tidak turun dengan kecepatan maksimal, tetapi hanya pada tingkat kecepatan comfortable, CDV. Kalau dia dikejar alap-alap pasti kecepatannya akan maksimal. CDV burung yang satu juga berbeda dengan burung yang lain. Buktinya kecepatan turun burung berbeda-berbeda. Yang perlu kita jawab adalah faktor apa yang menyebabkan CDV berbeda. Hipotesa saya adalah 1. Penggunaan power burung yang terbang mendatar dengan yang turun menurut saya berbeda, karena ada variabel gravitasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan gravitasi yang maksimal? Menurut saya ini berkaitan dengan point of attack, sudut kemiringan, arah angin dan akselerasi, menurut istilah Mas Admin lompatan. Nanti kita bahas lebih detail satu persatu. 2. Kalau dalam merpati terbang mendatar power menjadi variabel determinan, maka dalam dive, faktor determinannya adalah mental, pemberani, penakut. Kalau kita perhatikan ada burung yang sampai bawah tidak ngerem dan mengerti akan mulai ngerem hanya beberapa cm dari permukaan tanah. Tapi ada juga burung yang mulai membuka saya, ngerem, dari ketinggian tertentu, masih relatif tinggi sudah ngerem. Pada saat burung meluncur akibat gravitasi, burung yang penakut justru akan mengurangi kecepatannya dengan membuka sedikit sayapnya atau ekornya. Seperti juga manusia, terjun dari ketinggian tertentu akan menimbulkan rasa takut terjerembab. Di sini mental burung sangat menentukan. Sangat mungkin burung yang punya motivasi dan sense of urgency tinggi untuk cepat sampai karena giring ngeket. Tetapi apabila mentalnya penakut untuk terjun, dia akan melakukan perlambatan dengan menggunakan sayap dan ekornya. 3. Faktor struktural. Kalau tanpa akselerasi, lompatan, maka gravitasi akan maksimal apabila burung turun dengan posisi sayap merapat ke badan, kaki ke belakang, ekor rapat dan sejajar badan. Dan leher ditarik menempel ke badan.
Apabila otot sayap tidak kuat, maka pada saat terjadi gesekan dengan udara, sayap akan merenggang dari badan dan dengan sendirinya akan terjadi perlambatan. Demikian juga halnya dengan ekor. Apabila tulang punggung sampai tulang ekor tidak kuat, maka bulu ekor tidak bisa menutup rapat karena tertiup gesekan dengan angin. Selain itu, apabila ekor bergerak ke kiri dan ke kanan karena gesekan angin akan menyebabkan burung turun zigzag. Burung yang lehernya tidak kuat apalagi terlalu panjang juga akan menyebabkan titik gravitasi berubah-ubah karena kepala goyang waktu terjadi gesekan dengan udara. Akibatnya burung juga akan turun goyang. Bulu merpati yang nyutra dan licin akan mengurangi hambatan yang disebabkan oleh gesekan dengan udara. Yang saya tidak tahu, pada saat burung turun, apakah dia menahan nafas atau bernafas secara normal? Kalau dia harus menahan nafas, maka kalau nafasnya pendek, maka dengan sendirinya dapat menyebabkan burung enjepat untuk menarik nafas. Semoga bermanfaat. Salam merpati lovers.